Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan pesan semesta harian ya. Untuk hari ini, hari Minggu, tanggal 28 Agustus 28 April 2024 ya. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya, so bisa cocok, bisa enggak ya. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Maaf ya, aku uploadnya hari ini kesiangan, bikin videonya juga kesiangan. Kemarin banyak pekerjaan ya, padat banget. Oke, untuk pesan healingnya, semoga ini masih bisa memberikan manfaat buat kalian ya. Oke, heart chakra. Heart chakra. Heart chakra itu chakra keempat ya, yang terletak di jantung hati ya. Jantung atau hati. The answer that you seek is in your heart right now. Be open to giving and receiving love ya. Jadi heart chakra itu chakra hati, letaknya di chakra atau chakra keempat ya. Di antara solar plexus chakra dan juga chakra tenggorokan. Nah, pesan healingnya adalah jawaban yang kamu cari sudah ada di dalam hati kamu ya. Terbukalah untuk memberi dan menerima energi cinta. Jadi cakra hati ini atau heart chakra ini tentang perasaan ya, perasaan cinta, ketulusan, suara hati gitu ya. Jadi ketika kamu bimbang, kamu bingung, sedang mencari sebuah jawaban ya dalam kebimbangan kamu, sebenarnya jawaban itu sudah ada di hati kamu ya. Kemudian untuk ketentraman dan kedamaian hatimu ya, terbukalah untuk menerima dan mengirim ya, memberikan dan menerima energi cinta. Nah, energi cinta ini luas, nggak hanya dalam percintaan aja ya, dalam pertemanan, keluarga, persaudaraan ya, bahkan cinta kasih untuk semua makhluk di bumi ini. Oke, jadi giving and receiving love ini ya seperti membantu sesama manusia, menerima dan bersimpati kepada semua makhluk di bumi ini. Kemudian memaafkan, lepaskan semua rasa dendam gitu ya. Dan ya receiving otomatis menerima gitu ya. Memberi, meminta maaf. Jangan segan-segan untuk meminta maaf ya jika memang kita melakukan kesalahan, bahkan tanpa kita melakukan kesalahan pun ya. Kita minta maaf pun bukan berarti kita kalah ya. Tetapi menjaga kedamaian diri kita dan juga memberikan maaf. Gak ada salahnya kita meminta maaf. Orang lain yang kita mintain maaf mau menerima atau enggak itu urusan hati dia dan juga dengan kedamaian dia. Orang yang nggak mau memaafkan itu nggak akan tenang gitu ya. Kemudian membantu sesama dan juga ketika kita memang dalam kesulitan, kita juga nggak perlu malu untuk menerima bantuan. Kita manusia punya limit ya, punya batasan yang terkadang memang kita harus menerima bantuan dari orang lain. Nah, bantuan itu nggak selalu tentang harta juga ya, dimana ketika kita sedang ada masalah ya, kita butuh untuk didengarkan, kita butuh saran, nasihat atau bentuk pertimbangan ya, walaupun jawaban itu sudah ada di hati kita ya, tapi terkadang kita juga butuh untuk didengarkan atau saran, nasihat atau motivasi. Nah, itu receiving love, kita juga menerima energi cinta ya. Jadi itu pesan healingnya. Dan heart chakra hari ini, chakra hati kamu atau chakra
keempat ya, menyala sehingga suara hati kamu akan bisa terdengar dengan jernih ya, dan kamu juga akan karena ini ketulusan hati kamu ini hari ini tuh menyala gitu ya, jadi orang lain tuh bisa merasakan energi cinta kamu sehingga kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang tulus, yang positif, orang-orang baik gitu, sesuai dengan kebaikan hati kamu. Oke, kita lanjut ya untuk pesan semestanya. Jadi ketika ketulusan hati itu memancar ya, cakra kamu menyala, maka yang dihadirkan dalam kehidupan kamu, yang didatangkan itu terutama hari ini ya, orang-orang tulus, orang baik, orang-orang yang positif ya, sehingga juga kamu bisa merasakan kedamaian dan ketenangan hidup. Oke, yang pertama pesannya adalah Leo, shine ya, dimana hari ini kita ketahui ya, zodiak Leo ini memang wibawanya, karismanya tuh kuat banget ya. Leo berlambang singa sebagai raja rimba. Nah, inilah pesan semesta buat kamu ya. Kamu punya bakat, kamu diberikan karunia, kamu punya skill, kamu punya talent. Galilah ya. Jangan hanya diam, minder gitu ya. Semua itu punya ya, asal kita mau menggali. Coba renungkan ya, kamu pasti punya suatu bakat tertentu gitu. Nah, itu yang bisa membuat kamu bersinar ya. Istilah itu keluarlah dari gua ya. Keluarlah dari gua, tunjukkan siapa dirimu, bakatmu, kelebihanmu, bikin prestasi, buat pencapaian ya, dan kamu pasti bersinar. Oke. Jangan hanya karena patah hati, jangan hanya karena galau, jadi menutup bakat kamu, sehingga kamu ini nggak bisa mencapai puncak atau nggak bisa mencapai suatu prestasi. Nah, hal-hal tersebut jangan menghalangi. Kamu bisa, pasti bisa. Oke, pesan yang kedua adalah Juno atau partnership ya, dilambangkan sorry, ini dengan dua burung kakak tua yang saling berhadapan, yang artinya bekerja sama ya, bahwa untuk meraih kesuksesan pun kita mesti punya partner gitu ya, terutama dalam dalam dunia bisnis atau pekerjaan. Kita mesti membangun partnership yang baik, menurunkan ego ya. Kalau terutama untuk bekerja sama itu mesti menurunkan ego, sama-sama dewasa, bijaksana. Kalaupun terkadang ada crash gitu wajar ya, tapi yang penting bagaimana menyikapinya. Harus diingat tujuannya apa, untuk kesuksesan. Yang namanya partnership itu ya, bukan untuk saling unggul satu sama lain, tapi sukses bersama ya. Nah, dalam pertemanan juga gitu ya. Dalam pertemanan juga, kalau memang kita punya misi dalam pertemanan itu, ingin sama-sama berkembang, ingin sama-sama bertumbuh ya, harus saling bisa menurunkan ego, sama-sama dewasa, bisa bijaksana, maka pertemanan kita itu akan awet ya. Kalau akhirnya persaingan, itu bukan pertemanan, bukan friendship ya, bukan bestie, artinya kompetisi. Nah, kompetisi boleh-boleh aja, tetapi untuk hal-hal yang baik ya, dan bukan untuk saling bermusuhan. Kompetisi secara sehat, bukan untuk persaingan, saling flexing, akhirnya membuat kita jadi di depan baik, di belakang kita jadi menjatuhkan karena ada persaingan. Benar-benar dibutuhkan memang partnership itu sikap yang benar-benar dewasa ya. Dalam partner asmara, percintaan ya, berpasangan terutama itu juga seperti itu.
Ya, memang kita lebih baik ya ada partner untuk mensupport, jadi support system ya, tapi saling mensupport ya, bukan menggantungkan. Nah, cuman kalau memang partnernya itu nggak tepat, ya tetap lebih baik sendiri gitu. Jadi gini, kita butuh partner, butuh pasangan ya. Selama visi misinya untuk berkembang satu sama lain, bertumbuh, bisa berprestasi, bisa bahagia. Tapi kalau semua itu nggak bisa dicapai ya, ya mesti eh, mengejar cita-cita itu sendiri. Karena kalau pasangan nggak mendukung, artinya bukan partnership gitu loh. Oke, kita lanjut ya. Oh, ada dua. Aku ambil lagi aja. Aku shuffle lagi aja. Oke. Saturn atau Saturnus ya, atau ini structure. Jadi planet Saturnus itu berbicara tentang struktur atau structure ya, dimana disimbolkan dengan bagaimana planet Saturnus itu kan ada cincin, ada lingkaran cincin, kemudian ada si planetnya ini kan beda dengan planet-planet yang lain ya. Nah, Saturnus ini juga menaungi zodiak Capricorn ya. Seperti yang kita tahu, karakter Capricorn itu terstruktur, tersistem ya. Segala sesuatunya itu harus diatur gitu ya. Itu bagus, maksudnya diaturnya itu bukan mengatur orang lain ya. Ini kan untuk diri sendiri ya. Untuk orang lain, kalau kamu sebagai leader atau sebagai pemimpin ya otomatis. Nah, kalau enggak teratur, nggak diatur, nggak ada struktur ya berantakan. Nah, misal dalam kamu memimpin suatu perusahaan atau memimpin suatu tim. Nah, artinya harus ada struktur yang jelas, tugas job desk-nya yang jelas, kemudian juga SOP-nya jelas, dan jika ada prestasi harus ada reward, jika ada dengan kesengajaan bikin salah harus ada punishment. Nah, supaya segala sesuatunya itu berjalan dengan teratur ya. Sama halnya di keluarga gitu ya. Dalam satu keluarga mesti ada struktur, dalam artian tuh aturan ya, supaya juga nggak seenaknya sendiri di rumah gitu, supaya semuanya bisa berjalan dengan tertib ya. Nah, untuk diri sendiri apalagi ya, hidup memang ya ngalir aja gitu ya, tetapi kita mesti punya visi misi. Nah, dalam visi misi ini otomatis kita ada rencana ya, ada planning, kemudian juga ada strategi gitu kan, ada ide, ada gagasan. Nah, itu juga perlu ada ini ya, perlu kita ada struktur ya. Maksudnya itu kita harus melakukan apa, udah apa target kita gitu. Nah, tentang let it flow-nya itu bukan berarti kita diem nggak ngapa-ngapain, tapi apa yang menjadi visi misi kita udah kita atur sedemikian rupa, kita jalankan. Nah, let it flow-nya itu adalah ketika kita jalankan, kita mengalir, tidak untuk harus dapat dengan menghalalkan segala cara, tidak, tetap ngalir ya sesuai dengan alur semesta. Tapi kita juga harus punya planning. Oke ya, itu untuk pesan semestanya. Kita lanjut untuk energi hari ini. Energi hari ini ya. Three of Feathers. Terkadang memang ada hal-hal yang ternyata nggak sesuai dengan rencana. Ada hal-hal yang membuat kita kecewa atau bahkan sakit hati. Nah, kembali yang kita perlu lakukan adalah healing. Di sini dari pesan healingnya Heart Chakra.
dimana cakra hati kamu menyala ya, sehingga be open to giving and receiving love. Jika ada sesuatu hal yang mengecewakan, maafkan, terima dengan ikhlas, dengan tulus, bahwa ini sudah divine planning ya, udah memang rencana ilahi seperti ini ya. Kita mesti menerima, memaafkan. Rasa kecewa, sakit hati itu wajar ya, tapi tidak untuk berlarut-larut sehingga menjadikan kita itu dendam, tetapi justru menjadikan kita pembelajaran. Oh, berarti next time aku nggak bisa seperti ini, ternyata aku malah dikecewakan. Nah, berarti next time aku harus lebih tegas, atau sebelum aku berdealing dengan siapapun, sebelum aku percaya seseorang nih, aku mesti dengarkan suara hatiku ya. Nah, karena biasanya tuh kita jadi salah langkah itu karena kita cenderung mengabaikan ya petunjuk dari intuisi, mengabaikan apa yang ada dalam hati kita gitu. Tapi semua kan memang terjadi atas seizinnya ya, otomatis kita mesti ambil hikmahnya ini sebagai pengalaman atau suatu pembelajaran ya, yang jangan sampai terulang ke depannya gitu loh. Oke. Ten of Branches atau Ten of Wands, 10 tongkat ya. Memang ada rasa kecewa dan tidak sesuai rencana ini membuat kita tuh jadi terbebani ya, membuat kita tuh jadi terbebani. Nah, ini ya, makanya kalau kita ikhlas itu bebannya nggak lama-lama. Tapi kalau kita nggak ikhlas terus ya, diingat terus, diungkit terus ya, ini dada nyesek, punggung rasanya capek, pundak capek menanggung beban. Jadi respon tergantung dari respon kita sendiri. Oke. Barrier of Justice ini sama seperti kartu Justice ya, ini tentang karma ya. Jadi ketika seseorang mengecewakan kita, menyakiti kita ya, kita nggak perlu untuk menyumpahi, capek-capek membalas ya. Akan ada keadilan, baik buat kita maupun buat dia yang menyakiti. Nah, ini juga sebagai reminder ya, bahwa ketika kita ingin melakukan sesuatu hal kepada orang lain, kita mesti ingat ya, kita refleksi ke diri kita. Kalau hal ini menyakiti atau mengecewakan orang lain, ya tentu saja suatu saat kita juga akan mendapatkan karma buruknya, dia akan mendapatkan karma baiknya. Nah, balik lagi, dibalik kalau ke kita, orang lain mau menyakiti, mengecewakan, memanfaatkan, menzolimi ya, istilahnya kayak gitu, ya suatu saat kita akan mendapatkan keadilan karma baiknya, dia akan mendapatkan keadilan karma buruknya. Nah, ini sebagai reminder ya, supaya kita itu lebih think twice ya, mikir 2 kali ya, kalau kita misalkan mau menzolimi, mau memanfaatkan, mau melakukan kecurangan gitu, karena keadilan itu ada. Kalaupun di dunia ini keadilan manusia kamu merasa nggak ada ya, ada keadilan dari yang maha kuasa ya. Oke, next kita lanjut ya. Nurture of Fossil, di mana beberapa dari kalian saat ini mencoba fokus untuk merintis sesuatu hal. Ini bisa merintis bisnis baru, kamu sedang memulai pekerjaan baru, profesi baru ya, atau kamu mencoba bidang baru dan mencoba untuk kamu rintis, kamu pelajari, coba kamu fokuskan. Nah, beberapa ada yang seperti itu hari ini. Wow, akhirnya ada happy ending ya, Earth Mother. Setelah energi ini sakit hati, ada beban, ada karma, ada pembelajaran, dan akhirnya kamu mendapatkan kesuburan. Earth Mother ini di Empress, energi kesuburan. Jadi buat yang pingin hamil nih, kamu lagi diberi karunia tentang diberi karunia kesuburan, dan juga kamu yang
capek, lelah, bekerja sampai apa ya istilahnya berkeringat, nangis darah ya. Hiperbolanya seperti itu. Semuanya kamu akan panen ya dengan segala kelimpahan. Kelimpahan ini ya kelimpahan prestasi, pencapaian, harta, kebahagiaan ya. Dan dari kerja keras kamu menjadi seseorang yang kuat gitu ya, kamu menjadi seseorang yang bijaksana, maka aura kamu juga bersinar ya. Jadi ada happy ending. Nggak roda itu berputar ya. Istilahnya tuh energi hari ini bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian ya. Atau sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit dan kamu memanennya dengan kebahagiaan yang luar biasa. Oke, itu untuk energi hari ini. Kita lanjut ya untuk pesan semesta untuk percintaanmu hari ini. Oke, ya. Emotion are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. Ya, jadi dalam hubungan, dalam percintaan, terkadang ada emosi ya. Itu natural, itu sesuatu yang alami ya, bagian dari kehidupan. Tetapi kalau emosinya berlebihan, itu juga bisa menghalangi intuisimu, menghalangi kamu bisa mendengar suara hati kamu dengan jernih. Kalau misalkan kita dipenuhi dengan emosi ya. Karena untuk melihat segala sesuatu dengan jernih itu kita mesti lepaskan segala kemarahan gitu ya. Jadi simpelnya gini, jika kamu sedang marahan sama pasanganmu atau sama seseorang ya, mungkin nggak harus pasangan tapi dalam percintaan ya, mungkin ini HTS-an kamu ada hubungan triparty atau ini statusnya masih keras gitu ya, atau PDKT, close friend ya, banyak istilah lah ya, intinya sih kamu dekat dengan seseorang ya. Jadi kalau misalkan lagi marahan ya, itu wajar, tapi jangan berlarut-larut, jangan meledak-ledak ya, jangan yang sampai apa ya istilahnya itu ya tantrum gitu ya, karena itu menghambat intuisi kamu, penglihatan kamu, vision kamu tentang sesuatu kebenaran ya. Juga kamu nggak bisa mendengarkan suara hati kamu dengan jernih ya. Maka redam emosi kamu ya, diem dulu, kamu renungkan. Nah, baru di situ kamu akan bisa, oh ternyata begini bisa berpikir dengan jernih ya, dan kamu akan bisa menerima petunjuk yang masuk ke intuisi kamu ya. Oke, jadi intinya kalau marah sewajarnya, jangan meledak-ledak, jangan berkepanjangan. Oke. Next untuk angel message ya, atau pesan semesta ini. Pesan semesta hari ini. Ya. There is something better. Nah, ini jadi sinkron dengan ini tadi ya, Three of Swords sama Ten of Wands. Jika ada sesuatu hal yang memang nggak sesuai harapan atau nggak bisa kamu miliki atau harus hilang atau dia harus pergi ya, ikhlaskan, terima ya, yakini nih angel ajaib ini memberikan petunjuk. Sesuatu yang nggak bisa kamu miliki ya, sesuatu yang hilang atau seseorang yang pergi, biarkan aja, karena itu adalah sudah menjadi divine plan ya, atau rencana ilahi bahwa ada yang lebih baik yang bakalan didatangkan dalam kehidupan kamu ya. Jadi nggak perlu diratapi lagi. Next yang terakhir, pesan inspiratif atau afirmasi hari ini ya. Embracing my beautiful soul. Being truly myself is the biggest gift I can offer myself and others.
I embrace my beautiful soul and show it to the world. Jadi afirmasikan, aku sambut jiwaku yang indah. Menjadi diri sendiri adalah hadiah terbesar yang bisa aku berikan kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Aku sambut, aku peluk jiwaku yang indah dan aku tunjukkan kepada dunia. Ya, bisa dengan bahasa kamu mungkin yang lebih simpel ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga tetap bermanfaat ya. Dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.